Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin. Kita hikayah santri Gontor ini ya, alumni Gontor yang luar biasa ini. Saya sedang ada di Parung, di pesantren Darun Naim. Beliau ini adalah pimpinan pesantren Darun Naim Yapia Parung. Ini kita pengen ngobrol nih. Apa yang luar biasa dari beliau? Dapat beasiswa itu dari KMI sampai S3. Keren sekali kan? Dan S3-nya bukan hanya di Indonesia, S2 di Pakistan, S3 di Rusia. Kita akan ngobrol dengan Ustadz Nur Rahim, alumni Gontor 99 awal dari Banyu Asin, Palembang. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Nur Rahim, Masya Allah. PhD. Ini luar biasa nih, kita dengar cerita antum ini. Beasiswa dari KMI Gontor S1, S2, S3. Gimana ceritanya itu, Ustadz? Ya. Jadi gini, Sat. Mungkin benar kata orang itu, orang susah itu pasti akan berupaya. Nah, Ikan yang bagus itu ada ikan yang kuat itu ada ikan yang hidup di air yang deras. Jadi karena waktu itu kondisi ekonomi kita lagi susah, akhirnya warga ya, kita dari kota Palembang pindah ke kampung. Waktu itu masih Kabupaten Banyu Asin sebelum pecah jadi Banyu Asin. Nah itu pindah ke kampung, kondisi kita Masya Allah di sana Ustaz. Akhirnya Bapak jadi tukang layangan, sedangkan pembuat layangan. Saya jual layangan kalau pulang sekolah dari SD itu pulang. SD. CSD pulang jual layangan. Ibu nggarap sawah punya orang. Bapak kan nggak punya skill karena dulu kita dagang di kota Palembang. Nah, akhirnya kalau saya pulang sekolah selain jual layangan sore ke berenang Sungai Musi cari kerang, cari remis namanya. Oh ada pakai perahu. Makanya saya tuh bilang tuh kalau di YouTube saya tuh saya bilang anak musi saya. Anak musi. Kalau lagi pulang naik kapas perahu itu saya bilang anak musi kembali ke musi. Oh. Ya. Jadi anak musi saya berenang. Kalau saya bisa menyelam itu hampir lebih dari 1 menit, 2 menit bisa. Ngapain kalau nyelam ke dalam? dalam? Ngambil di dalam dasar nyari kerang. Oh, jadi di Sungai Musi yang deras itu? Deras kan? Iya, deras. Dan dalam kan? Dalam. Terus antum nyelam? Nyelam sampai ke dalam. SD itu waktu itu? Raba-raba di lumpur itu? Cari kerang. Cari kerang? Iya. Bangun lagi taruh di perahu, pluk gitu. Oh, terus naik ke atas, taruh di perahu. Iya. Saya dari tamat SMP, waktu saya di SMP di kampung waktu itu. SMP di SMPN negeri. Di sana di Banyu Asin. Nama desanya Makarti Jaya. Oke. Tamat SMP bingung mau sekolah di mana. SMA waktu belum ada kecuali SMA Muhammadiyah. Di sana. Ya. SMA-nya ada satu. Ada satu itu pun baru bangun. Ya, saya akhirnya kalau pinginnya negeri, nem saya bagus waktu itu, di atas rata-rata 6 gitu ya. Iya. 4,4 dulu 4, kalau nggak salah ya. Dari atas 6 gitu. Kalau dibagi 3, dibagi 6 kan dia kalau 36. Nah, ini 40-an berapa gitu. Nah, itu harusnya saya masuk negeri, SMA negeri. Tapi karena nggak ada biaya, akhirnya kata Bapak udahlah, nggak usah sekolah katanya. Tapi saya pengen sekolah. Akhirnya saya ikut kerja Bapak lagi ada tawaran kerja di daerah dekat Bangka itu. Saya angkat serbuk kayu. Serbuk kayu. Iya. Padahal anak kecil tamat SMP. Karena pingin sekolah saya maksa pingin pulang. Saya pikir kan di situ udah ada SMA Muhammadiyah saya bilang. Akhirnya pulanglah balik ke kampung itu agak berapa kilo lah naik perahu gitu.
berjam-jam memang sebenarnya. Oh, dari Bangka deket sih ya? Dekat Bangka itu. Pakai ke laut ya? Jalur Dari laut kampung ya? saya itu. Naik perahu kecil gitu sayanya mabok kan karena airnya lagi badai. Badai sampai di rumah sudah. Kemudian saya sekolah daftar sendiri. Di gurunya alhamdulillah baik. Orang-orangnya welcome, siang juga. Jadi pagi itu akhirnya saya bilang, saya nggak tahu ibu saya, bapak saya kalau saya sekolah di SMA Muhammadiyah yang baru itu di Makarti itu. Jadi sayanya pagi kerja bantu sawah, kemudian siangnya sekolah. Baru 4 bulan sekolah ada tawaran beasiswa dari PT Pusri. Gimana ceritanya beasiswa Ya. itu? Jadi PT Pusri itu PT pupuk di Palembang. Itu mengkader putra daerah dari berbagai kabupaten-kabupaten. Masuk orang-orang yang nggak mampu. Ya alhamdulillah waktu itu saya masuk orang nggak mampu karena waktu itu kondisinya ikut seleksi beasiswa di PT Pusri. Oh, ikut seleksi? Iya. Jadi ada ratusan orang ketika itu. Saya dari sekolah itu ada tawaran, saya berangkat ke kota Palembang. Oh, dari sekolahan itu ya? Iya. Oh, karena itu Ustaz, naik speedboat tuh gak ada uang. Speedboat itu kan kalau nggak salah dulu 50 ribuan, gak ada duit. Yeah. Akhirnya berangkat naik kapal yang berangkat malam, kapal barang itu. Oh iya. Tongkang namanya. Tidur pagi-pagi nyampe, baju udah kotor semua, bekas sagu macam-macam lah. Barang gitu ya. Berangkatlah ke masjid, suruh mandi dulu, Masjid Al-Aqobah Pusri. Nah itu ikut ujian. Saya nggak tahu apa karena prestasi atau karena kasihan, lulus sayanya. Tapi saya yakin itu karena prestasi. Karena yang dua apa banyak sama gitu. Ya. Dan ini sebenarnya yang cikalnya mengapa saya mengurusi anak-anak duafa di pesantren ini sebenarnya. Karena saya dulu pernah duafa. Ya. Pernah duafa, alhamdulillah bukan yatim duafa, tapi inspirasi saya kalau sayanya memang dulu pernah ada beasiswa dari PT Pusri itu sekolah ke Gontor. Itu memang khusus untuk ke Gontor gitu? Waktu beasiswanya? Itu, iya, ke Gontor. Oh, oke. Jadi dulu kita lulus dari berapa ratus orang ujian itu lulus cuman 6 orang, 6 orang, tapi 3-nya lagi gagal, sisa 3 orang itu saya yang sampai selesai. Sampai selesai. Sampai lulus, sampai masuk Gontor. Oh, sampai masuk Gontor tuh cuma 3. Dari 6 itu. Berangkatnya bareng 6. Yang lainnya karena orang Teran kali ya. Ada yang dari Teran dia balik ke kampungnya. Iya, dari Lamongan macam-macam. Jadi akhirnya nggak ke Gontor. Nggak Gontor dia, malah balik kampung. Tapi kita 3 orang ini satunya namanya Amim Handri dari Oku, Batu Raja, orang asli Batu Kumbring dia. Satu lagi dari Oki. Oki itu dianya asli Jawa sebenarnya. Ketiga ini saya dari Banyu Asin. Nah, itu 3 orang datang ke Gontor. Alhamdulillah kita dibiayai itu. Dibiayai. Beasiswanya apa? Beasiswa kan biaya sekolah sama biaya hidup. Biaya hidup. Sekaligus biaya uang saku maksudnya. Uang saku Rp5.000 waktu itu. Tahun 95 itu. 94 SMP, 95 masuk Gontor. Jadi uang SPP sama uang makan plus uang saku. Iya, sakunya Rp5.000. Rp5.000. Ada strengthnya. Jadi kalau nilai nggak nyampe 7 kita atau nggak naik kelas itu stop beasiswanya. Oh, nggak boleh nggak naik kelas, harus langsung. Harus bagus nilainya. Laporan tiap tahun. Karena itu sebenarnya dananya dari dana zakat. Dari zakat di Masjid Al-Aqobah. Zakat profesi pegawai PT Pusri. Untuk kemudian masuk ke, waktu itu belum ada bajis atau lajis ya. Jadi masuk ke Masjid Al-Aqobah Palembang. Pusri itu untuk beasiswa kader daerah. Sampai selesai? Sampai selesai Gontor. Oh, itu dibiayai sama Pusri? Itu beasiswa pertama? Oke. Habis itu beasiswa kedua, S1 berarti? Beasiswa kedua sebenarnya pingin ke Azhar waktu itu. Ikut daurah macam-macam lah. Tapi belum lulus. Karena kita di Gontor tuh ada pengabdian. Jadi waktu itu awalnya ngabdi di Gontor 2. Nah, ngabdi di Gontor 2. Akhirnya kuliah di ISID. Waktu masih ISID. ISID ya? Udah. Tahun 2000, alumni 19 kan, 2000 pengabdian. Oh, 2000 pengabdian. Ya, tahun 2000 itu kuliah di ISID. Teman-teman selesai pengabdian, walaupun kuliah, mereka akhirnya ada keluar. Banyak yang keluar, marhala itu. Tapi Anda lanjut. Ya, lanjut bertiga dengan yang ada Pusri tadi. Cuma kita bagi tugas, itu saya, Ustadz Amim, Ustadz Arif. Itu kita bagi tugas. Karena waktu itu Pusri bilang akan bangun pesantren. Jadi
Jadi kitanya bagi tugas, saya di Syariah, Fakultas Syariah, Amim Surudin, Ustadz Arif di Tarbiyah. Bagi tugas kitanya, Oki, Oku, Banyu Asin. Nah itu unik kita sebenarnya. Selesai S1 bareng kita, semester 7 akhir itu kita wisuda bareng kakak kelas. Oh. Kata saya 8. Satirnya saya gantung. Ya itu karena perusahaannya. Jadi kita 3 orang ini wisudanya bareng. Tapi ada juga ngejar-ngejar bareng. Jadi Saamim kan di KUK gitu. Saya bilang, ayo Mim kita wisuda cepet. Ada kan di SIT, staf perguruan tingginya. Udah mana anak bantu ini semuanya nilai daftarin semuanya. Arif juga sama. Kita alhamdulillah 3-3-nya selesai semester 8. Awal tuh belum semester 8 udah wisuda gitu. 2002. Isit selesai 2002. Ya. Oh, 99 KMI, S1 Pusri. Iya. Apa KMI Pusri. S1 ya. Beasiswa Gontor. Beasiswa Gontor karena kita Isit karena ngajar di sana. Oke. S2. Ya. Jadi setelah selesai sarjana wisuda itu kitanya ada rencana pingin kuliah ke luar negeri lagi S2. Saya bidikan saya itu ke Leiden waktu saat Belanda. Karena waktu Pak Hustan Bay Panani itu beliau sering kirim skripsi ke ISIT Siman. Saya kan staf di sana tahun ke-3-4. ISIT Unida Siman itu. Ada 2 tahun, 3 tahun saya di situ. Jadi stafnya. Jadi 3 hari ngajar di dalam, 3 hari piket. Dan kebetulan saya bendahara umumnya waktu itu, bendahara umum. Jadi laporan dari seluruh ISIT itu masuk ke anak. Dari ISIT Pantingan, Kediri, kemudian dari Siman juga nanti lapor ke Pak Kiai Sukri. Jadi setiap bulan tuh dia biasa gemeteran. Ketemu Pak Kiai Hasan, Pak Badri almarhum, kemudian baru Pak Kiai Sukri. Terakhir final beliaunya. Jadi disitulah belajar bagaimana manajemen pesantren dengan beliaunya. Jadi kita kan sambil ngantri dengerin yang lain, kadang ada yang dimarahi, ada yang apalah macam-macam lah. Itu belajar manajemen pesantren. Itu yang kemudian di sini saya terapkan Darul Naim Yapia ini. Nah itu kemudian kitanya setelah selesai S1 itu ternyata ada tawaran ke Pakistan. Tawaran dari ada senior kan dulu di Gontor tuh banyak yang alumni Pakistan. Iya. Ya. Kayak almarhum Wahyudi Bakri, Pak Bahroni almarhum. Di Gontor ini masih di Gontor waktu itu. Di Gontor masih. Nah itu akhirnya kita gimana kalau kita berangkat ke Pakistan aja. Nah, anak ikut itu, walaupun sudah pingin ke Leiden padahal, pingin ke Leiden tapi ya udah ikut aja yang mana duluan aja panggilannya. Nah ternyata ya karena memang tadi ada hubungan dan teman-teman di Pakistan kan welcome sekali. Ya jadi menyambut ada teman Indonesia yang mau kuliah, jadi kita lebih cepat terimanya beasiswanya. Jadi waktu beasiswa dari Oki. Antum ngelamar dulu lah ya gitu berarti. Ya ngelamar. Tapi bareng dengan teman-teman di Gontor 10 orang. Oh, 10 orang ngelamar beasiswa ke Pakistan. Iya. Itu mengajukan diterima bersama-sama. Iya, diterima sama bareng-bareng. Diterima beasiswanya apa di sana? Di sana beasiswa karena dulu waktu itu Oki ya. Jadi Oki ya. Yang membiayai Oki. Jadi kita itu hanya bayar uang asrama, joiningnya itu hanya berapa 3.000 rupiah atau 5.000 rupiah waktu itu. Jadi sekitar 500.000 rupiah sebulan. Untuk joining, enggak per semester, itu untuk joining, untuk daftar per tahun. Per tahun. Jadi kita joining tahunan. Jadi kita untuk tinggal di asrama. Jadi lainnya tuh free, SPP nggak ada kita. Biaya hidup. Nah kalau biaya hidup ada yang ikut makan di dapur asrama. Memang nggak dikasih kita, memang kita tapi bayar, cuman disubsidi oleh mereka untuk beasiswa. Jadi tetap ada untuk semacam kebersihan. Cuman itu kan karena kitanya duafa kan, nggak ada uang kiriman dari orang tua juga. Nah itu gimana? Jadi anak nggak ikut dapur, nggak bisa. Nah, terus kan ini, antum kan mesti makan, itu duitnya dari mana menurut saya? Dia. Jadi nggak pernah dapat kiriman dari rumah. Kalau ditelepon oleh ibu juga bilangnya kerja. Itu hidupnya dengan IKPM dengan keluarga dari Gontor alumni. Jadi memang di awal udah bilang, ente jangan takut kata teman-teman yang Gontor. Ada anak kan saat laki pelu misalnya, ada yang lain juga. Ada kita, kenapa takut katanya. Nah akhirnya walaupun nggak ada harga diri ya nggak mungkin numpang kan. Jadi kerja ngetik.
ngetikin orang, apa artikel. Pokoknya kerja apa aja lah gitu ya. Ya apa aja, komputer orang saya perbaiki. Bongkar-bongkar. Kalau ada anak diplomat yang butuh privat, saya ajar privat. Oh, ngajar privat. Iya. Bongkar komputer. Ngetik. Itu untuk beli beras. Oh. Itu makan aja. Lu antum memang di mana waktu itu tinggalnya? Di asrama. Oh, tapi berasnya sendiri. Maksudnya gimana tuh? Jadi kan di sana orang Pakistan itu kan makannya roti ya. Ya. Roti. Kalau makan nasi itu kan spesial. Kalau Indonesia kan kadang-kadang lebih suka nasi. Ya. Nggak kenyang kalau nggak makan itu. Betul. Nah, sedangkan anak kan sebenarnya bisa aja makan roti di bawah, dia di mes itu. Cuman kan harus bayar. Bayar mes. Nah, itu nggak punya uang. Akhirnya udahlah. Semakannya aja. Ketika ada makanan, makan. Kalau nggak makan. Kadang 2 hari nggak makan. Masya Allah. Iya. Nah, cuman hebatnya Pakistan itu orang KBRI-nya welcome, baik-baik. Ini di welcome merekanya, open, baik, dan mereka cenderungnya suka didatangi oleh mahasiswa Indonesia, rumahnya. Dan di situ kita makan bebas. Jadi sebenarnya banyak juga teman-teman yang tinggal dengan diplomat di rumahnya, jadi apanya, bantu kebersihan atau apa. Saya nggak mau tapi karena saya takut nyaman. Lebih baik saya di asrama dengan berupaya gitu. Selain itu memang saya aktif di forum Lingkar Pena itu yang kegiatan ada IKPN, terus menulis. Kita buatlah dengan teman-teman, ada berapa orang gitu. Nah, untuk masaknya itu tadi di mana? Nah, beli beras kan? Kita itu kan punya tradisi di Pakistan itu warisan. Jadi senior yang selesai diantar ke bandara pulang. Nah, itu nanti ada warisan-warisan. Warisan rice cooker, baju, jaket. Oh, jadi dia nggak bawa pulang? Nggak pulang. Karena kita pulang tuh bawa buku, Sat. Oh, bawa buku aja udah banyak ya? Bawa buku. Zaman dulu tuh pikirannya tuh pokoknya kalau pulang bawa buku. Bagi yang alumni Gontor. Pondok yang kuliah S1, S2 di sana, yang alumni pondok, pasti dia yang sistemnya Gontor, pingin bawa buku dia. Oke. Dan bawa buku kita dulu. Jadi antum dapat warisan rice cooker? Jadi rice cooker, bahkan komputer. Bahkan komputer. Oh, karena nggak bisa dibawa pulang ya? Udah kasih aja teman-teman. Kasih aja teman-teman. Yang kira-kira yang apa yang mau berjuang, udah buat ente aja. Sering datang kamar karena wah disiaplah nih, kata Carohim nih mau pulang nih katanya. Iya. Yeah. Tunggu warisan, pegang-pegang jaket yang bagus-bagus. Soalnya jaketnya jaket warisan juga. Oh. 1 lemari besar tuh isinya jaket warisan. Oh. Pas pulang kasih semuanya buat mereka. Kasih lagi gitu ya. Karena masih bagus-bagus ya. Iya, anak-anak Indonesia gitu. Gitu. Jadi survive kita di Pakistan itu. 2 tahun. Kuliahnya karena kita wajib ngulang lagi S1 Tamhidi ya, S1 bahkan ada yang bisa ngambil S1 ijazah. Harus ulang setahun lagi. Ya. Setahun. Oh. Jadi setahun. Kayak matrikulasi lah ya. Ya, matrikulasi. 2 tahunnya materi. 2 tahun materi baru bisa ngajukan judul setahun, kemudian ujian 5 tahun anak. Untuk S2-nya berarti ya. Oh, jadi harus matrikulasi S1 dulu setahun. Dan matrikulasi itu materinya bisa dikonversi jadi ijazah S1. Oh. Jadi ada yang ngambil BA Hons. Oh, itu jadi S1 sana ya. S1 sana hukum karena dulu di Gontor kan syariah. Okay. Dan di Pakistan itu kitanya syariah. Antum di syariah, S2 di fakultas apa? Kalau syariah and law juga hukum, tapi kita banyak muatan hukum, maka gelar kita LLM. Oh, hukum. Ya, hukum. Universitas? International Islamic University, AAU Islamabad. AAU Islamabad. Ya. Oh, kalau di Oki sih ya? Oki ya. Oh, kalau di Malaysia iya, itu sama. Itu 2 sama ya? Ya. Oh, ada satu di Malaysia, ada satu di Islamabad, Pakistan. Di Pakistan itu. Jadi itu kalau di Malaysia AAU Malaysia, di pada AAU Islamabad. Islamabad. Ya. Selesai itu? Selesai. Beasiswa ke-3 berarti ya? Iya, 3. Pulang, nikah, terus ini pesantren, terus kiai, kita bangun pesantren Marhala, kemudian ngajar di UIN. Ya. Nah, 2011 sampai S3. Ya, berapa 2018 itu dapat beasiswa ke Rusia. Gimana yang beasiswa Rusia ini? Menarik juga ini. Nah, ini sebenarnya kalau dosen itu kan ada banyak beasiswa di pemerintah. Oh, karena antum dosen ini ya. Jadi kalau ada pengumuman tawaran beasiswa itu ada
Diumumkan ya? Iya. Oke. Terus? Jadi sebenarnya ada beasiswa LPDP, ada beasiswa Mora, tapi itu untuk dananya dari APBN kan, dari pemerintah. Sudah kita coba itu pakai itu, tapi ternyata ada peluang beasiswa yang di luar jalur itu. Nah, diantaranya adalah dari pemerintah Rusia, PKR. Selain itu kan ada juga kayak Aminep, macam-macam kan. Nah, ini saya pakai yang dari PKR namanya, Pusat Kebudayaan Rusia, dari Kedutaan Rusia di Indonesia. Itu mereka buka setiap tahun itu untuk seluruh negara-negara. Jadi setiap kedutaannya dibuka beasiswa. Dan kita coba saya upload, masuklah itu. Alhamdulillah masuk. Iya. Masuk, berangkat, belajar bahasa Inggris itu? Bahasa Rusia. Uploadnya? Bahasa Inggris. Oh, Inggris ya. Bahasa Inggris. Jadi ngisinya pakai bahasa Inggris. Ngisinya pakai bahasa Inggris. Bahkan ada kewajiban bahasa, tapi TOEFL-nya enggak internasional. TOEFL jadul aja boleh masuk. Oh, TOEFL pokoknya dulu ya misalnya. Yang pernah belajar bahasa. Belajar bahasa ya. Karena akan belajar lagi bahasa. Oh, karena harus belajar dulu bahasa Rusia. Iya. Oh, antum apply, diterima tuh? Iya, terima. Ketika diterima, masih ada jeda waktu untuk berangkat. Persiapan belajar lagi bahasa saya di Porin yang di situ Gintung itu. Oh. Supaya supaya jangan buta huruf juga di sana kan, nggak tahu hurufnya karena hurufnya huruf sirilik kan. Huruf sirilik itu nanti pas di sana bingung ngomong apa karena orang Rusia nggak mau pakai bahasa Inggris. Itu kursus bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Jadi saya kursus kayak belajar imla lah gitu, belajar ikro gitu, belajar ikro lagi. Karena kan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Jadi kita belajar ikro bisa baca, saya udah bisa baca. Pas di Rusia ternyata masih dianggap buta huruf kitanya. Karena ngomong belajar bingung. lagi. Misalnya apa? Kakzela bingung ngomong apa nih orang ini. Bingung ya. Das cuci bingung. Ati gijos dia nanya. Kamu kemana? Bingung di kereta itu nanya apa? Pakai bahasa orang Rusia bingung padahal udah kursus padahal. Dan kita 4 orang. 4 orang saya itu dari UIN semua? Enggak. Ada dari UIN Bu Zahara. Sekarang saya di Tarbiyah. Rusia tuh antum tuh? Ke Kazan. Belajar ke Kazan? Dulu. Ya, Kazan itu kita belajar bahasa di KFU, Kazan Federal University. Di Republik Tatarstan. Jadi dari ibu kota Moskow itu sekitar 12 jam naik kereta. Naik kereta? Ya, pada pesawat 1 jam. Kazan. Negara bagiannya. Islam. Negara bagian Rusia. Islam tuh? Ya, kantong Islam. Karena orang Tatar kan. Mereka itu Muslim. Banyak Muslim di Kazan itu. Masjid terkenal Pul Sharif warna biru itu. Oh. Ya, setahun. Tapi kita kemudian kita Masjid Biru itu di Kazan itu. Di Kazan. Kalau nama Masjid Birunya itu di San Peter, Masjid Soekarno. Oh, beda lagi. Kalau itu Masjid Kul Sharif tapi warnanya biru, unik dia. Keren. Oh. Ya. Itu masjid ajak menarik. Wah, pasti ini berarti kita ke Rusia ini. Cari Kazan Summit kan, tak tahu ada Kazan Summit. Oke. Nah, terus? Setelah itu setahun belajar bahasa di Kazan University. Baru kita ngajukan promotor. Ketiga. Karena dapat promotor dari Siberia ada 1 sebenarnya. Tapi saya nggak mau di Siberia. Siberia itu kan daerah Baskossortan tuh, Bashkir itu daerah Ufa itu dapat saya promotor. Cuman saya nggak mau karena saya niatnya tuh pingin di Moskow supaya dekat dengan KBRI. Niatnya itu waktu itu pingin dapat jatah haji, bawa istri gitu waktu itu. Supaya bisa haji kayak di Pakistan dulu kan, jadi ada jatah haji gitu, kotanya Rusia. Tapi itu niat, tapi sampai sekarang ternyata nggak terrealisasi itu karena COVID kan, perang juga. Nah akhirnya ngajukan lagi di Moskow, dapat dari RUDN kampus internasionalnya, itu banyak orang Afrika itu. Tapi ternyata di sana berkas saya nggak dilanjut, tahun depan bisa. Saya kan nggak mau kelamaan. Kayaknya saya jadinya di Moskow juga, tapi di GU Gasudarsuani Universitas Upraplenia. Oh, jadi kita ini mengajukan promotor dan universitasnya? Ya, enggak, di promotor aja. Jadi kita cari karya tulis mereka yang sesuai dengan disertasi kita. Nanti baru kita ikuti dia di mana. Oh, promotornya itu terus kemudian dia di mana gitu ya? Jadi kita ajukan ke universitas kalau kita ingin dibimbing oleh profesor ini gitu. Oh, kita berarti nyari promotor dulu itu. Jadi promotor selesai bahasa sesuai dengan minat kita. Dan sebenarnya orang Kazan, KFU itu pinginnya saya di Kazan juga. Bu Zahara kan aja di Kazan. Udah kata di sini aja Pak katanya, biar dengan kita bareng-bareng. Enggak, saya bilang mau di Moskow sayanya.
Moskow kan kota, candain gitu. Akhirnya alami ijabah memang di Moskow. Cuma memang ternyata yang lebih enak tuh di Kazan karena Muslim kan di mana-mana halal ya. mudah. Gampang. Jadi kalau di Moskow mau nyari masjid naik kereta dulu, hanya 4 masjid di Moskow. Hanya ada 4 masjid. Juga ibu kota besar itu. Segede itu hanya 4 masjid. Hanya 4 masjid aja. Itu tuh berjam-jam naik kereta. Padahal keretanya cepet bener, swing gitu. Padahal itu luas sekali itu hanya 4 aja masjidnya. Oh, tapi alhamdulillah ada lah ya. Iya, alhamdulillah ada 4. Nyari Google Map gak ada masjid. Di mall gak ada. Kalau sholat kita di mall udah sholatnya di depan lip itu. Orang-orang lihat, orang-orang. Tapi alhamdulillah Rusia itu Islamnya menggeliatkan. Jadi mereka udah tahu Muslim. Oh, udah ini ya kalau dari Asia Muslim itu menghormati. Muslim, ya, menghormati. Alhamdulillah luar biasanya Rusia itu dulu negara komunis tapi sangat welcome Islam itu. Jadi rambut kuning itu kalau lagi nunggu buka puasa, kita puasa itu 20 jam. 20 jam. 20 jam dari jam 2 malam. Subuhnya jam 2. Hari. Jam 2 subuh. Kemudian nanti buka puasanya jam 10, jam setengah 11, kadang jam 12. 20 jam. Ya. Masya Allah. Puasa. Jadi kita Masya Allah tuh. Tapi musim apa? Dingin atau panas? Panas. Panas ya? Caranya habis subuh, sebelum subuh sahur, makan kan? Makan. Ala kadarnya masih kenyang, sedangkan habis buka puasa kan? Habis buka ya? Kenyang baru dulu, 4 jam ya? Buat tidur sampai jam 6. Jadi kan karena habis tidur itu kan masih terang tuh. Kita kan terang, silau. Jadi kalau saya tidur pakai sarung tutup mata. Tidurnya habis subuh jadinya. Loh, mereka kan 20 jam ya? Kerjanya itu berapa lama orang-orang Rusia? Nah, mereka normal. Jadi mereka tetap mulai kerja tuh jam 8 pagi, jam 8 sampai jam 5 sore. Tetap. Oh, tetap mau ya. Musim dingin, musim panas, semuanya sama. Tapi musim panas mereka libur. Oh, jadi tidak sesuai dengan matahari ya? Enggak matahari. Jadi jam 7 itu masih terang? Masih terang kalau musim panas. Kalau musim dingin, jam 8, jam 9 masih pagi, subuh. Jadi kadang kalau jam 8 sudah harus ke kuliah, sayanya itu nunggu subuh dulu. Kadang-kadang aduh subuh ini udah harus ke kelas. Oh, jam 8 itu sebelum subuh kalau musim dingin? Ya, musim dingin. Kadang subuhnya jam 8, masih gelap. Jadi bawa sejadah. Sejadah yang saya bawa tuh andalan ke kelas itu, sejadah halus itu. Terus? Jadi di kelas, cari kelas sepi, sholat subuh. Oh, sholat subuh jam 8? Iya. Di kelas? Di kelas. Di kelas sebelah kosong, sholat dulu. Sholat? Nah, Spinice, Mozna ya sholah gitu yang ya. Oh, izin. Paham, Muslim, ya Musliman ada. Fazal Ustaz. Oh, boleh. Ya boleh. Oh, izin sholat. Zuhur juga sama, zuhur. Zuhur jam berapa? Zuhur ya biasanya jam 11, jam 12 tergantung tengah-tengah kan. Tengah-tengah ya. Ya. Tapi asar yang nggak jelas ini asar, maghrib, isya, subuh. Jadi tengahnya itu tetap ya karena jam 11 zuhur. Jadi jam asar kadang jam 4, kalau maghribnya jam 4 berarti asarnya jam 2. Nah, ini Zat. Kiat mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu gimana? Jadi sebenarnya beasiswa itu banyak di mana-mana. Beasiswa itu banyak. Maka teman-teman kalau mau kuliah keluar itu sebenarnya kalau punya niatan itu nyari pasti dapat. Dan memang namanya nyari itu pasti kan mengais-ngais begitu. Dan Anda nyari. Nah, jadi sebenarnya emang harus nyari berarti ya? Harus nyari ya. Oh, nggak bisa datang sendiri ya? Nggak bisa datang sendiri. Jadi banyak syarat-syarat yang harus kita lengkapi dan itu harus kita cari. Satu cari, terus yang kedua syaratnya apa? Dilengkapi. Dan dilengkapi dan itu juga tidak mudah dan itu pun harus mengais lagi kan syarat-syaratnya dipenuhi. Terjemahan ijazah kita kan nggak tahu caranya bagaimana caranya lengkapi dan mantengi juga. Dan Anda tuh punya satu kebiasaan Ustaz. Jadi ketika ada maunya dengan Allah, tirakat saya. Tirakatnya apa? Tirakatnya jauh maksiat, sholat terus. Jadi sholat cari apa? buka. Sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, dan hajatnya lebih panjang dibandingkan sujudnya pun lebih panjang. Oh, sujudnya lebih panjang. Sholat tahajudnya lebih banyak dan sholat sujudnya lebih lama. Dan itu sampai dapat. Dan itu di akhir tuh minta itu, ya Allah luluskan saya S3 Rusia ya Allah itu terus ulang-ulang. Nah, jadi syaratnya harus dicari. Terus setelah itu dicari-cari ada peluang peluangnya ikuti.
Terus Ya. Prosedur ya. Ya, prosedurnya. Kita ikuti ya. Prosedur diikuti. Kemudian sebenarnya 3 aja sebenarnya tadi ya. Setelah itu kitanya banyak-banyak Berdoa ya. Berdoa. Dengan tirakat. Tirakat Ya. itu ya. Dan alhamdulillahnya memang pasti ketika kita kuliah itu banyak kendala kan di negeri orang. Iya. Namanya kita beradaptasi kayak di Pakistan tuh kan cuacanya ekstrim. Panas hampir 45 derajat. Ya, kalau panas, kalau musim dingin itu ya hanya walaupun nggak minus ya, tapi dianya angin karena dari Gunung Himalaya. Kita kedinginan kalau di Pakistan karena angin. Tapi di Rusia minus 20 nggak kedinginan. Karena pakai jaket tebal, kemudian nggak ada angin. Jadi nggak berembus ya? Iya, nggak berembus. Tapi kalau di Pakistan itu kayak Arab dong ya? Iya kayak Arab ya. Tapi bedanya kalau di Pakistan itu kan dia di bawah Gunung Himalaya. Jadi itu yang filosofinya dingin, ya? Angin kencang dingin. Ya. Kalau hujan tuh badai biasa. Pakistan itu. Kalau negara wilayah ekstrim yang diberikan oleh India kepada Muslim untuk mendirikan negara. Pakistan. Dan Pakistan itu kalau menurut saya itu tempat yang bagus untuk belajar karena di situ banyak ilmuwan. Ada Allama Iqbal. Dan bahasa ya? Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya jalan. Jalan ya? Di Pakistan ya? Mereka jajan Inggris, jadi merekanya pakai bahasa Inggris di mana-mana. Bahasa Inggris sehari-hari? Inggris sehari-hari. Enggak, kalau sehari-hari di pasar pakai bahasa Urdu. Urdu. Bye. Tapi karena banyak orang internasional, maka bahasa Inggrisnya jadi ya? Jalan ya, mereka jalan bisa. Tapi kita juga belajar bahasa Urdu, walaupun nggak pateng sayanya, karena di kampus kita pakai 2 bahasa itu. Jadi antum bisa bahasa apa aja? Ya kalau Arab, Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris, Rusia. Kalau Urdu tahu lah ya. Cut gitu. Tora. Kalau cucu bahasa Rusia. Tora. Terakhir nih San. Alumni pesantren, khususnya alumni Gontor, kalau mereka pengen ke luar negeri, apa yang harus mereka siapkan? Jadi yang pertama itu mereka harus punya mental ya? baja. Yang kedua ada kemauan. Yang ketiga itu harus ada usaha untuk menindaklanjuti. Kemudian yang keempat harus tirakat. Tirakat itu berarti dianya harus benar-benar jauh dari hal-hal yang tidak baik. Yang kelima itu istiqomah dengan kemauannya tadi. Ya, itu sebenarnya. Jadi kalau sudah itu, karena kita punya mahfuzat idza shadaqal azmu wa dhahas sabil kan gitu kan. Jadi ada kemauan maka terbuka jalan. Man arafa budasawari ista'adda kan gitu Ustaz ya. Betul. Yang paling utama itu yang kata Ustaz Akbar mahfuzatnya manjada wajah. Nah, kalau belajar ke beasiswa luar negeri itu memang lama Ustaz nunggunya. Nge-apply-nya kita tahun ini keluar tahun depan. Mesti sabar berarti ya. Maka mahfuzatnya Man sabara zafira. Jadi nggak bisa instan langsung ya. Jadi kalau apply sekarang mungkin tahun depan baru dapat jawaban gitu ya. Jadi harus disiapin ya mental ya. Mentalnya harus siap. Dan rata-rata emang lama. Yang ke Rusia itu sebenarnya saya sudah setahun nunggunya. Setahun nunggu itu. Kalau Pakistan itu sama, selesai wisuda 2002, kita berangkat 2003 akhir tahun. Jadi tetap ngabdi lagi kan setelah S1. Karena ada pengabdian juga ya. Tapi jalan kita. Tapi kalau misalnya langsung berangkat nggak mengabdi, kontrak kan gitu boleh. Boleh ya. Kalau keluar negeri ya. Iya. Oke, Seth. Syukuran jazilan. Sukses selalu, Seth. Masya Allah, manjada wajada. Makasih teman-teman sekalian yang mau keluar negeri. Nah, 5 tips lagi, jangan sampai lupa. Demikian. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih juga untuk selalu subscribe, mendukung channel ini. Walafu minkum ilal liqa fi waqtina akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.